Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang, masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini itu Pak, 2020. Oh iya, tahun ini kan sudah disebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan, pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang. Di dalam arti undang-undang pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Mahfud melihat dengan adanya putusan MK tadi pagi ini adalah peluang untuk meminimalisir kota kosong yang dari kemarin sudah dibahas sama masyarakat, begitu Pak? Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu Palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup? Ada putusan lain Pak, nomor 70 yang tadi juga terkait dengan syarat usia Pak. Ya Pak, soal kalau syarat usia cagup 30%, 30 tahun sejak penetapan Pak. Ya itu berlaku juga, tentu saja berlaku juga. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh MA usia itu 30 pada saat MA itu kan memutus KPU. Ya, memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Memutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu menganulir putusan MA yang sebelumnya Pak? Teranulir dengan sendirinya mestinya. Pak, dengan putusan MK ini berarti PDIP bisa nyawa pertama di pilkada DKI Jakarta yang sedang dibahas kota kosong juga ini Pak. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun, di KIM misalnya, KIM Plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Ya, itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri, itu sangat bisa berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontrak politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 tuh bisa membubarkan diri dan buat koalisi baru